Saya pernah pengalaman saya waktu itu ketika saya memang merasa lagi terpuruk, saya datang ke sebuah masjid di daerah Universitas Indonesia dan di situ saya memohon ampun sama Allah dengan sholat duha pastinya, berzikir dan setelah itu ya mencurahkan seluruh isi hati dan perasaan terkait dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Ya, menurut kami secara pribadi, muhasabah atau kontemplasi atau introspeksi adalah sesuatu yang niscaya yang harus dilakukan oleh setiap pribadi kita. Ketika saat sedang tidur biasanya sering merenungkan kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat. Sangat penting. Kalau buat diri saya sendiri sih sangat penting ya, soalnya dengan introspeksi itu bisa merubah sikap-sikap yang lebih baik. Itu penting banget kan, dengan kita muhasabah kita kayak men-charge diri kita lagi dari awal, apa sih yang telah kita lakukan, terus kesalahan apa, dan nanti di situ ketika kita sudah mendapatkan ketenangan dengan bercurah sama Allah dan muhasabah, kita juga akan mendapatkan solusi lagi dari Allah gitu, berupa ketenangan hati melalui zikir dan sebagainya. Kami istighfar atau muhasabah adalah sebuah keniscayaan dan mesti dijadikan kebiasaan sehari-hari, terlepas apakah kita dalam sehari ada bersalah, ada kita membuat khilafan. Yang penting itu bahagian daripada cara membersihkan jiwa kita, cara membersihkan diri kita untuk lebih baik di masa yang akan datang. Hal utama itu husnuzon sama Allah. Kita nggak boleh berburuk sangka sama Allah, karena apapun yang sudah ditetapkan sama Allah itu adalah yang terbaik untuk kita gitu. Yang pertama, ketika kita sudah bermuhasabah, tentu kita berangkat dari titik mana kita melakukan muhasabah. Berarti dari kesalahan mana yang kita muhasabah, introspeksi. Berarti perbaikannya juga dari titik itu kita melakukan perbaikan. Kita melakukan introspeksi, melakukan upaya ke depan agar lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Parlemen yang berbahagia dimanapun berada. Setelah perjalanan panjang dalam kehidupan kita, masuklah pada bulan pertama di tahun 1439 Hijriah. Tidak terasa bahwa umur kita telah berkurang 1 tahun. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih banyak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena firman Allah bersabda, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidakkah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah? Oleh karenanya kita perlu untuk introspeksi diri. Seberapa jauhkah kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salat kita khusyukkah? 5 waktu yang kita jalankan itu betul-betul bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya atau tidak? Amalan-amalan lain seperti zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah hati kita betul-betul senang berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini perlu untuk kita kaji kembali, karena orang yang mendapatkan hidayah, orang yang mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang hatinya selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya cobalah kita banyak berenung seberapa dosa-dosa yang kita lakukan. Kita bergelimang dosa dalam hidup di dunia ini, tapi perlulah kita untuk bersama-sama banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya. Karena istighfar ini adalah
sesuatu yang betul-betul bisa untuk menenteramkan hati, bisa menjadikan sesuatu pikiran ini lebih untuk bisa mengeluarkan segala sesuatu yang lebih untuk membahagiakannya. Oleh karenanya perlu kita bersama-sama banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bahwa kita juga perlu untuk sholawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang banyak membaca sholawat ini adalah orang yang paling disukai, dirindukan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti yang akan dijemput pertama di alam surga adalah orang yang paling banyak membaca sholawat pada Nabi besar kita. Oleh karenanya, kalau kita itu banyak dosanya, maka dengan banyaknya kita membaca sholawat, Nabi kita akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Oleh karenanya, perlu kita baca sholawat yang paling banyak. Tapi apakah dalam hidup itu hanya selalu bertafakur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya menghadap ke barat, memutar tasbih? Tidak. Allah Ta'ala juga meminta kita mencari nafkah dalam kehidupan ini. Allah berfirman, wa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ardh. Tatkala kamu selesai menjalankan ibadah sholat, maka kamu bertebaranlah di dunia ini. Oleh karenanya, kita perlu untuk mencari nafkah, mencari rezeki yang halal untuk kehidupan ini, supaya istri, anak-anak kita mendapatkan rezeki dari apa yang telah kita lakukan di sini. Makanya introspeksi kita ini perlu untuk selalu kita lakukan, supaya hati kita, pikiran kita tidak selalu terperangah dengan hal-hal yang berbau dunia ini. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama untuk melakukan muhasabah. Demikian barangkali ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.